Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Garis keturunan dan nasab sahabat ini bertemu dengan garis keturunan dan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada nenek moyang mereka yang bernama Murrah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan semua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Dialah laki-laki pertama yang membenarkan kerasulan Muhammad dan memeluk Islam. Atas peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, dia tidak ragu sama sekali. Dakwah beliau disambutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya penuh kepadanya. Dia mengikuti semua peperangan bersama beliau. Bahkan pada saat-saat terakhir Rasulullah mengikuti perang Tabuk, Abu Bakar diamanati membawa bendera umat Islam. Hingga tahun 9 Hijriah, beliau mengajaknya secara khusus menunaikan haji wada. Setelah menjadi muslim, Abu Bakar menyerahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan Islam. Dia menginfakkan hartanya untuk dakwah yang diserukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah ketika sedang disiksa majikannya. Muslim berkulit hitam ini dibeli seharga 5 uqiyah emas. Kemudian ketika berangkat hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membawa seluruh uangnya sejumlah 6.000 dinar. Semua itu untuk biaya perjalanan bersama beliau. Asma putri Abu Bakar ikhlas dengan keputusan ayahandanya. Ketika kakeknya menanyakan harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarganya, Asma pun membela dengan santun. Ayah Abu Bakar itu yang bernama Abu Hufahah memang tidak menyukai putranya yang memilih menjadi muslim. Tak kala mendengar Abu Bakar pergi hijrah, dia mendatangi rumahnya dan bertanya perihal harta tadi kepada Asma. "Aku merasa kalau Abu Bakar sudah menyanyiakan kalian," ujar Abu Kuhafah dengan nada menuduh. "Tidak demikian wahai kakek, ayah tidak lupa meninggalkan untuk kami harta yang lebih dari cukup," jawab Asma. Tetapi Abu Kuhafah tidak percaya. Dia meminta Asma supaya menunjukkan simpanan uang yang ditinggalkan oleh putranya Abu Bakar. Asma beranjak sejenak, lalu segera meletakkan setumpuk batu di tempat penyimpanan harta mereka. Lantas dia menutup tumpukan batu yang menyerupai uang dinar atau dirham itu dengan kain. Kemudian Asma kembali mengajak kakeknya duduk. Sambil mendekatkan tumpukan tadi, dia meletakkan tangan sang kakek di atasnya. "Ini uang yang ditinggalkan ayahku, kek," ujarnya. Kakek yang buta itu meraba uang yang dimaksud Asma. Setelah dia yakin, Abu Kuhafah pun berkata kepada Asma, "Tidak masalah jika Abu Bakar pergi. Yang penting dia sudah meninggalkan sejumlah harta untuk kalian." Lalu sang kakek pun pergi meninggalkan Asma. Asma bergumam, "Maafkan aku karena berbohong ya kek. Aku ingin engkau berprasangka baik kepada ayah." Beberapa tahun setelah kejadian itu, Abu Kuhafah pun masuk Islam. Usai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam membayat Abu Bakar untuk menjadi khalifah guna melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Sebelum itu Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Pasukan muslim hendak diberangkatkan ke medan perang melawan bangsa Romawi. Duka mendalam akibat wafatnya Nabi Muhammad membuat pengiriman pasukan tersebut diberhentikan sementara. Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti beliau dalam mengambil keputusan. Beberapa waktu kemudian dia berencana mengutus kembali Usamah dan pasukannya dengan misi yang sama. Ketika itulah Umar menyarankan agar posisi Usamah diganti dengan panglima perang yang baru. Alasannya usia Usamah waktu itu baru 18 tahun. Tetapi Abu Bakar tak sependapat. "Rasulullah telah memilih Usamah sebelum wafat, maka aku tidak pantas mengganti orang tersebut," jawab Abu Bakar tegas. Abu Bakar bertemu dengan pasukan muslim yang dipimpin Usamah, lantas melepas mereka ke medan perang. Sang khalifah mengiringi langkah awal mereka sambil berjalan kaki bersama-sama. "Wahai khalifah Rasulullah, akulah yang seharusnya berjalan di bawah dan engkau yang menunggang kuda. Aku akan turun sekarang," ujar Usamah bin Zaid. Spontan Abu Bakar menanggapinya, "Demi Allah, jangan kamu turun. Aku tidak akan menunggangi kuda itu, karena aku hanya mengantarkan pasukan yang kamu pimpin hingga perbatasan. Aku berharap Allah meridhoi langkahku yang pendek ini, dan Dia menghitung pahalanya sebagaimana orang yang juga ikut serta berjihad di jalan Allah." Demikian jawaban sederhana namun penuh makna yang keluar dari mulut As-Siddiq. Usamah terdiam mendengarnya.
Dia mengerti maksud perkataan Abu Bakar. Hanya satu pintaku, itu pun jika kamu berkenan. Tolong izinkanlah Umar supaya tidak ikut bergabung bersama pasukanmu, karena aku membutuhkan dirinya untuk mengurus administrasi kekhalifahan baru di Madinah. Abu Bakar melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Usama pun menyetujui permintaan Abu Bakar, dan Abu Bakar memberikan kepercayaan penuh kepada Usama, putra Zaid bin Sabit, untuk menyiapkan strategi perang bersama para pejuang Islam lawan pasukan Romawi. Sebelum melepas kepergian pasukan Usama ke medan perang, Abu Bakar pun berpesan, "Wahai tentara-tentara Allah, berhentilah sejenak. Aku ingin berwasiat 10 hal kepada kalian. Kuharap kalian menjalankan wasiatku ini sebaik-baiknya. Pertama, jangan berkhianat. Kedua, jangan bersikap sewenang-wenang. Ketiga, jangan melanggar janji. Keempat, jangan memotong tubuh musuh. Kelima, jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua yang rentah. Keenam, jangan menebang pohon kurma. Ketujuh, jangan membakar pohon kurma. Kedelapan, jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Kesembilan, jangan menyembelih sapi, kambing, dan unta selain untuk dimakan. Kesepuluh, jangan mengganggu kaum yang beribadah menurut agama mereka dan biarkan rumah ibadahnya. Namun jangan lupa kalian membaca basmalah ketika diberi makan oleh mereka." Setelah memberi pidato penyemangat tersebut, Abu Bakar melepas pasukan Usamah ke medan perang. Kurang lebih 70 hari setelah pelepasan itu, pasukan Usamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Semasa hidup, Rasulullah SAW pernah mengirim surat untuk para pemimpin dan raja di berbagai negeri agar memeluk Islam. Tetapi dakwah beliau dianggap remeh. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merobek surat tersebut ataupun membunuh utusan sang Nabi. Setelah mengalahkan pasukan murtad, Abu Bakar melakukan upaya Rasulullah berdakwah kepada para raja Romawi dan Persia. Sayangnya, pemimpin dua negeri ini tetap tidak mau menerima Islam. Mereka malah membunuh kaum muslimin di wilayah mereka. Mereka pun sengaja menghalangi penyebaran Islam di pelosok negeri. Abu Bakar tidak tinggal diam. Dengan sigap dia memerangi siapa saja yang telah membunuh umat Islam. Dia berkewajiban melindungi umat Islam di luar Mekah dan Madinah dari kejahatan para musuh-musuhnya. Khalifah pun membentuk pasukan muslim untuk membalas berbagai kejahatan yang dilakukan pasukan Romawi dan Persia. Dengan izin Allah, Abu Bakar berhasil membebaskan dan berdakwah di wilayah Persia, Syam, Irak, dan sebagian wilayah Romawi. Allah memberikan kemenangan bagi para pejuang muslim yang membela agamanya dan umat Islam. Memasuki usia 63 tahun, Abu Bakar mengalami sakit yang cukup berat. Dia merasa akan menemui Allah dalam waktu dekat. Karena itu dia memanggil beberapa sahabatnya satu persatu. Mereka dimintai pendapat tentang Umar bin Khattab. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Dia menjawab, "Umar adalah orang baik. Engkau lebih mengenalnya daripada aku. Watak keras namun tegas. Aku setuju jika engkau memilihnya sebagai pengganti." Abu Bakar lega mendengar pendapat Abdurrahman. Lalu Utsman bin Affan, dia meminta masukan tentang kemungkinan Umar melanjutkan posisi kepemimpinan umat Islam, dan menantu Nabi itu setuju. Hal serupa ditanyakan kepada Said bin Zaid, Usaid bin Al-Hudair. Mereka sepakat dengan pendapat Abu Bakar. Setelah para sahabat senior sepakat atas keputusan Abu Bakar, maka Utsman bin Affan diminta menuliskan surat wasiat. Isi wasiat itu bahwa Abu Bakar menyerahkan posisi atau jabatan khalifah kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar memanggil Umar. Dia meminta berikrar. Surat wasiat tadi kemudian dibacakan di hadapan kaum muslimin. Mereka setuju dan ridho atas keputusan ini. Mereka pun langsung membaiat Umar. Usai pembayatan itu, Abu Bakar yang masih sakit meminta Aisyah putrinya untuk menyerahkan barang-barang yang digunakan semasa menjadi khalifah kepada Umar. Abu Bakar sempat membaca surat Yusuf ayat 101. "Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh." Sesudah itu dia wafat, tepatnya pada hari Senin malam, tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Jenazah sahabat agung ini dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais. Jasadnya dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW dengan posisi kepala berada di sisi pundak beliau.
Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Nabi, khalifah pertama umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.